Berikut ini adalah contoh dari alokasi biaya Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Diilustrasikan sebuah perusahaan atau pabrik memiliki 4 departemen. 2 departemen produksi yaitu A dan B, serta 2 departemen jasa yaitu C dan D. Data-data biaya sebelum alokasi antar departemen adalah sebagai berikut. Departemen produksi A ada biaya tetap 4.080.000 dan biaya variabel 6.780.000 sehingga totalnya adalah 10.860.000. Sedangkan departemen B, produksi B, biaya tetapnya 3.408.000, biaya variabelnya 7.500.000 sehingga totalnya adalah 10.908.000. Kemudian departemen jasa C, biaya tetapnya 2.400.000, biaya variabelnya 3.600.000 sehingga totalnya adalah 6 juta. Kemudian yang terakhir departemen jasa D, dia memiliki biaya tetap 2.040.000 dan biaya variabel 3.060.000 sehingga totalnya adalah 5.100.000. Manajemen memutuskan bahwa alokasi biaya departemen jasa akan dilakukan dengan dasar sebagai berikut. Departemen jasa C akan dialokasikan berdasarkan biaya gaji di masing-masing departemen. Sedangkan biaya departemen jasa D akan dialokasikan berdasarkan luas lantai yang digunakan oleh masing-masing departemen. Data biaya gaji dan pemakaian luas lantai yang akan dijadikan dasar untuk alokasi tersebut adalah sebagai berikut. Departemen produksi A, biaya gajinya Rp1.058.400, sedangkan luas pemakaian lantainya 12.150. Kemudian departemen produksi B, biaya gajinya Rp453.600, luas pemakaian lantainya 20.250. Dengan departemen C, luas pemakaian lantainya 8.100, dan departemen D, biaya gajinya adalah Rp1.512.000. Manajemen ingin menghitung alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi dengan menggunakan direct method atau step down method, di mana biaya departemen jasa C akan dialokasikan terlebih dahulu, atau menggunakan simultaneous method atau sering disebut juga reciprocal method. Anda diminta untuk menghitung alokasi menggunakan metode-metode tersebut. Untuk menyelesaikan alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi dengan direct method atau metode langsung, maka kita akan hitung sebagai berikut. Kita ambil datanya, berapa jumlah biaya di masing-masing departemen. Ya, di sini kelihatan biaya tetap untuk departemen produksi A, B, kemudian departemen jasa C dan D. Kita ambil di sini angkanya, datanya. Kemudian kita lihat dasar alokasinya. Dasar alokasi biaya departemen jasa. C menggunakan biaya gaji, sedangkan D menggunakan luas pemakaian lantai. Jadi kita pakai dasar alokasinya adalah C menggunakan biaya gaji, sedangkan D menggunakan luas lantai. Kita hanya menggunakan dua data ini karena kita menggunakan metode langsung, sehingga masing-masing departemen jasa ini akan langsung dialokasikan ke masing-masing departemen produksi. Jadi total biaya gaji untuk 2 departemen produksi ini adalah 1.512.000, sedangkan pemakaian lantainya adalah 32.400 meter persegi. Kemudian kita alokasikan biaya departemen jasa. Pertama kita alokasikan departemen jasa C. Departemen jasa C akan kita alokasikan berdasarkan biaya gaji, sehingga A akan dapat Rp4.200.000 diperoleh dari biaya gaji di departemen A 1.058.400 dibagi dengan total biaya gaji A dan B 1.500.000, 1.512.000 dikalikan dengan biaya jasa yang akan dialokasikan, yaitu 6 juta, sehingga hasilnya adalah 4.200.000. Sedangkan
Departemen Produksi B akan dialokasikan sebesar 1.800.000 ya. Diperoleh dari 453.600 biaya gaji di Departemen Produksi B dibagi dengan total gaji A dan B dikalikan dengan biaya jasa Departemen C ya. Sehingga ini sudah dialokasikan secara penuh. Juta ya. Kemudian kita akan mengalokasikan Departemen Jasa D. Jasa D akan dialokasikan berdasarkan luas pemakaian lantai. Berarti Departemen A akan dialokasikan sebesar 1.912.500 diperoleh dari luas lantai yang dipakai A 12.150 dibagi total luas lantai A dan B 32.400 dikalikan dengan biaya Departemen Jasa D 5.100.000 sehingga diperoleh 1.912.500. Sedangkan Departemen B akan memperoleh alokasi sebesar 3.187.500 diperoleh dari luas yang dipakai B 20.250 dibagi total luasnya A dan B 32.400 dikalikan biaya Departemen Jasa D 5.100.000 adalah 3.187.500 sehingga secara total sudah dialokasikan semua biayanya. Ya. Sehingga kemudian kita jumlahkan total biaya di Departemen A adalah 10.880 ditambah alokasi ini dari C dan alokasi dari D ya, 16.972.500. Sedangkan yang B adalah jumlahnya ya, totalnya 10.908.000 ditambah 1.800 ditambah 3.187.500 untuk dari D, sehingga totalnya adalah 15.895.500. Demikianlah perhitungan alokasi biaya Departemen Jasa C dan D ke Departemen Produksi A dan B. Selanjutnya kita akan melakukan alokasi biaya Departemen Jasa C dan biaya Departemen Jasa D ke Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B dengan menggunakan step down method, di mana manajemen menentukan bahwa biaya Departemen Jasa C akan dialokasikan terlebih dahulu. Pertama kali kita dapatkan data biaya dari masing-masing departemen. Ya. Produksi A, produksi B, jasa C, dan jasa D. Kita pertama kali akan mengalokasikan biaya Departemen Jasa C. Alokasi dilakukan biaya Departemen Jasa C dengan dasar biaya gaji. Kita cari data biaya gajinya. Di sini kita dapatkan biaya gajinya adalah sudah kita dapat biaya gajinya ya. Departemen Produksi A, B, dan D ya. Kita jumlahkan untuk sebagai perhitungan alokasi nanti ya. Kemudian kita alokasi biaya. Ya. Departemen Jasa C ya. Departemen Jasa C akan dialokasikan ke Departemen Produksi A sebesar 2.100.000 ya, dihitung dari biaya gaji di Departemen Produksi A 1.058.400 dibagi dengan total gaji 3.024.000 dikalikan dengan total biaya Departemen Jasa C 6 juta diperoleh
2.100.000. Demikian juga untuk Departemen Produksi B ya, akan dilakukan alokasi 900.000, dihitung dari total biaya gaji di Departemen B dibagi total biaya gaji A, B, dan yang lainnya Departemen Jasa D dikalikan dengan biaya jasa Departemen Jasa C. Ya, kemudian di sini adalah juga dialokasikan ke ya, Departemen Jasa D ya, sejumlah 3 juta ya, diperoleh dari 1.512.000 biaya gaji di Jasa D dibagi total gaji dikalikan 6 juta, sehingga biaya di Departemen C sudah kita alokasikan seluruhnya sejumlah 6 juta. Ya. Setelah dialokasikan C, maka jumlah biaya departemennya menjadi A 12.960, B 900, C sudah teralokasikan jadi 0, sedangkan D menjadi 8.100.000. Kemudian kita lanjutkan dengan alokasi biaya Departemen Jasa D. Tadi urutannya setelah C baru D ya. Jasa D ya. Dengan dasar alokasi ya. Dengan dasar alokasi luas lantai, luas pemakaian lantai ya. Maka kita cari datanya luas pemakaian lantai ya. Kita dapatkan ya, luas pemakaian lantai ya, di A 12.150, di B 20.250 ya, di C adalah 800 ya. Karena ini kita pakai step down, maka yang C sudah tidak kita gunakan lagi ya. Tidak kita alokasikan lagi. Kita hanya mengalokasikan ke A dan ke B ya. Alokasinya adalah sebagai berikut ya. Departemen Jasa D akan dialokasikan ke A dan B berdasarkan luas lantai. Kita tambahkan dulu luas lantai yang digunakan sebagai pembagi, kemudian kita hitung alokasinya. A akan mendapat alokasi sejumlah 3.037.500 diperoleh dari luas lantai di Departemen Produksi A 12.150 dibagi total luas lantainya 32.400 dikalikan dengan jumlah biaya Departemen D setelah ada alokasi dari Departemen C atau 8.100.000. Kemudian yang Departemen B akan memperoleh alokasi sebesar 5.062.500 diperoleh dari jumlah luas lantai di B 20.250 dibagi 32.400 total luas lantai dikalikan dengan biaya di Departemen Jasa D setelah dialokasikan Departemen Jasa C atau 8.100 ya. Sehingga sudah kita alokasikan semuanya di Departemen A dan B ya. Sudah habis dari biaya di Departemen Jasa D. Kemudian kita hitung total biaya setelah alokasi biaya Departemen Jasa. Adalah yang A berjumlah 10.860 ditambah alokasi. Sudah ini tadi sudah dilakukan C 12.90 ditambah dengan 303.700, sedangkan yang B jumlahnya adalah 11.808 ditambah dengan 5.062.500 ya. Sehingga inilah jumlah biaya setelah alokasi biaya Departemen Jasa. Total biaya.
Demikianlah perhitungan alokasi biaya Departemen Jasa C dan Departemen Jasa D ke Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B. Selanjutnya kita akan menghitung alokasi biaya Departemen Jasa C dan biaya Departemen Jasa D ke Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B dengan menggunakan metode simultaneous atau algebraic method, atau di buku Holmgren dikenal dengan nama reciprocal method. Ya, kita lihat dulu datanya ya, masing-masing biaya di departemen ya, kita dapatkan datanya biaya di masing-masing departemen ya. Kemudian alokasinya dasar alokasi ya, ya, untuk Departemen C menggunakan biaya gaji, sedangkan Departemen D menggunakan luas lantai. Ya. Kita dapatkan datanya di sini ya, dasar alokasinya. Ya. Nah, C akan dialokasikan ya, dengan dasar biaya gaji ya, sehingga kalau kita hitung dengan persentase atau proporsi, maka Departemen Produksi A akan memperoleh proporsi sebesar, kita jumlah dulu di sini totalnya ya, totalnya kita jumlah dulu ya, sehingga dengan menggunakan gaji A akan memperoleh ya, ini kita bikin persentase ya, proporsinya kita carikan dulu ya, proporsinya 0,35. Sedangkan B akan memperoleh proporsi 0,15 ya, dan D akan memperoleh proporsi 0,5. Ya. Kemudian ya, Departemen D akan mengalokasikan berdasarkan luas lantai, sehingga proporsinya akan masuk ke Departemen Produksi A sebesar 0,3, ke B sebesar 0,5, dan ke C sebesar 0,2 ya. Ya, ini adalah proporsi dari masing-masing departemen ya. Nah, jika menggunakan metode simultan ya, kita pertama harus membuat dulu persamaan ya, matematika untuk alokasi dari C dan D. Setelah memperoleh alokasi dari D, maka total biaya dari C ya, total biaya dari C adalah 6 juta ditambah dengan 0,20 D. Sedangkan D sendiri ya, totalnya akan berjumlah 5.100.000 ditambah dengan 0,5 dari C ya. Nah, kita lihat di sini kan, berarti total C ini adalah 6 juta ditambah ini 0,2 dari D ya. Kemudian yang D adalah 5.100.000 ditambah dengan 0,5 dari C ya. Sehingga kemudian kita dapatkan dua persamaan ini ya. Ya. Baru kita substitusikan. C sama dengan 6 juta ditambah 0,20 ya, dikalikan D-nya kita rubah dari sini, 5.100.000 ditambah 0,5 C ya. D-nya kita ambilkan kita substitusikan dari persamaan yang berdua. Tambah 0,5 C ya. Kita selesaikan persamaan ini ya. 6 juta ditambah ya. 6 juta ditambah 0,2 kali ya. 0,2 kali 5.100.000 ada 1.020.000 ya. 1.020.000 ditambah
Ya. 0,2 kalikan 0,5 C. Ya. Jadi 0,10 C. Oke ya. Ya. Jadi C sama dengan ya. Ya. Langsung aja 1 C dikurangi 0,1 jadi 0,90 C sama dengan 7.020.000. Ya. C-nya adalah 7.090.000 dibagi 0,9. 7.020.000 dibagi 0,9 ya, adalah 7.800.000 ya. Setelah ketemu C, baru C kita masukkan ke persamaan yang kedua ya. D sama dengan ya, 5.100.000 ditambah 0,50, C-nya adalah 7.800.000 ya. Jadi D sama dengan ya, 5.100.000 ditambah dengan 7.800.000 kali 0,5 ya. 3.900.000 ya. Di sini ditambah 3.900.000 ya. Jadi jumlahnya adalah D adalah ya 5.100.000 ditambah tadi 9 juta ya, 9 juta. Oke, D sama dengan ya, 9 juta ya, ya. Baru kemudian kita lakukan alokasi resiprokal ya. Kita masukkan datanya ya, kita masukkan datanya kembali ke sini. Kemudian alokasinya ya, alokasinya kita masukkan ya, kemudian alokasinya ya, ini dasar alokasi, kemudian ini alokasinya kita hitung ya, Departemen Jasa C ya, ya. Berdasarkan gaji ini dibagi ini ya, dikalikan dengan ya, ini kita lihat dulu total C-nya berapa. Total C-nya adalah 7.800 ya. Ya. Dengan total C-nya adalah 9.000 ya. Kita lihat dulu, ini adalah alokasi yang akan dialokasikan ya. Berarti di sini diferensiasi adalah ya, gaji A dibagi total gaji dikalikan 7.800 ya. Kemudian yang B, gaji B dibagi total gaji dikalikan 7.800. Kemudian D, total gaji D dibagi dengan total gaji semuanya kalikan 7.800. Ya, jadi ini sudah alokasi di A, B, C, D ya. Kemudian kita mengalokasikan biaya Departemen Jasa D ya. D ya. Ini akan dialokasikan berdasarkan luas pemakaian lantai ya. Berarti luas lantai A dibagi total pemakaian lantai dikalikan 9 juta total D ya. Ini sudah termasuk ya, alokasi dari C ya, 9 juta ya. Kemudian yang B akan memperoleh alokasi sebesar 4.500.000, sedangkan C-nya akan memperoleh alokasi sebesar 1.800.000 ya. Sehingga total biaya produksi A dan B adalah 10.860 ditambah dari C 2.730 tambah dari D ya. Ini yang B juga demikian juga ya. Jadi total biayanya adalah yang A
kita dapatkan 16.290.000, sedangkan B-nya 16.578.000. Sedangkan yang C sudah selesai dialokasikan semua, sehingga tidak ada lagi sisa biaya yang ada di C maupun di D. Ya, demikianlah tadi ini perhitungan alokasi biaya Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Setelah mempelajari ketiga metode alokasi biaya tersebut, maka akan timbul pertanyaan. Manajer akan bertanya, di antara ketiga metode itu, mana yang paling bagus? Mana yang akan dipilih oleh manajer? Bagaimana perbandingan antara tiga metode tersebut? Di sini, reciprocal atau simultaneous atau algebraic method adalah yang paling precise, paling akurat di dalam mengalokasikan biaya jasa atau biaya pendukung. Namun, direct and step down, metode langsung dan metode bertingkat, lebih sederhana untuk dihitung dan dimengerti atau dipahami. Dan biasa yang paling banyak dipakai adalah direct method atau metode langsung.